Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah adalah sahabat yang dapat pujian dari Rasulullah SAW karena suaranya yang sangat lantang. Suara Abu Talhah dalam pasukan perang lebih baik daripada kekuatan 1000 orang. Kehebatan Abu Talhah di medan peperangan untuk membela Rasulullah tak diragukan lagi semenjak memutuskan untuk memeluk Islam. Rasulullah bahkan pernah menunjuk Abu Talhah menjadi salah satu kepala dari 12 regu yang mendapat tugas mengislamkan kota Yathrib. Karena cintanya yang begitu kuat kepada Nabi, Abu Talhah ikut serta di tiap peperangannya yang dipimpin Rasulullah. Bahkan jika Abu Talhah berdua saja dengan Rasulullah, maka dia akan bersimpuh di hadapan kekasih Allah ini seraya berkata, "Inilah diriku Rasul, kujadikan tebusan bagi dirimu." Pada perang Uhud, ketika pasukan muslim terpecah, Abu Talhah tetap bersama Nabi. Bahkan saat di mana pasukan musyrikin berhasil menerobos pertahanan muslimin dekat dengan Rasulullah, Abu Talhah tetap pasang badan melindungi Nabi Muhammad SAW. Saat itu, pasukan musuh melukai pertahanan kaum muslimin dan mematahkan gigi dan melukai bibir Rasulullah. Darah pun mengucur membasahi wajah baginda Nabi. Saat itu, kabar bahwa Rasulullah wafat diteriakkan oleh kaum musyrikin. Seketika itu membuat kaum muslimin porak-poranda. Hanya yang tersisa beberapa orang saja yang tetap bertahan, dan salah satunya adalah Abu Talhah. Ia tetap teguh mengawal dan melindungi Rasulullah SAW. Dengan keberanian dan iman yang kokoh, Abu Talhah menjadi salah satu yang berdiri di barisan paling depan. Hidup Abu Talhah telah dipasrahkan penuh dalam Islam, dan dia mendapatkan apa yang dimimpikan tiap orang-orang yang beriman. Syahid di jalan Allah. Dia meninggal ketika berpuasa dan berperang di jalan Allah, kira-kira 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semangat jihad Abu Talhah tak hanya berkorban di saat usianya yang muda. Hingga berumur lanjut pun Abu Talhah masih senantiasa berjihad fisabilillah. Dan ketika Khalifah Utsman bin Affan memimpin kaum muslimin, ia pun ikut terjun di medan perang. Saat itu Khalifah Utsman berperang di laut. Melihat usia Abu Talhah yang telah lanjut, anak-anaknya berkata ketika dia berniat ikut berperang, "Wahai ayahku, engkau sudah tua, engkau sudah ikut berperang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kini ayah harus istirahat, biarlah kamu yang ikut berperang." Namun, tak ada kata pensiun dalam berjihad. Abu Talhah, ia adalah veteran yang tangguh. Abu Talhah pun menjawab pertanyaan anak-anaknya. "Bukankah Allah telah berfirman, anak-anakku, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat At-Taubah. Namun takdir telah digariskan untuk hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berjihad. Ketika berada di atas kapal di tengah lautan bersama kaum muslimin, Abu Talhah jatuh sakit kemudian wafat dalam kemuliaan. Setelah 6 hari perjalanan laut, rombongan muslimin baru menemukan daratan. Jenazah Abu Talhah disemayamkan sementara di atas kapal. Meski telah 6 hari, jenazahnya tak berubah. Dia hanya terlihat seperti seorang yang sedang tidur sangat lelap. Khalifah Utsman menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Nama lengkap Abu Talhah yaitu Sa'id bin Syahal bin Al-Aswad bin Haram bin Ammar bin Sa'id. Dia adalah sahabat dari kalangan Ansor yang meriwayatkan sekitar 20 hadis. Semangat Abu Talhah tak hanya dalam hal berjihad.
Dia juga terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Kala itu, seorang musafir datang ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat di Masjid Rasulullah. Setelah melaksanakan sholat, musafir itu hendak berkunjung ke rumah Rasulullah. Sesampainya di kediaman Nabi Muhammad, dia bertanya, "Adakah makanan di dalam rumah Rasul?" Ternyata sudah beberapa hari musafir itu belum makan. Rasulullah pun bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, adakah persediaan makanan untuk hari ini, wahai istriku?" Dan istri Rasul pun menjawab, "Tidak ada, Rasulullah." Nabi Muhammad SAW lalu pergi ke rumah istrinya yang lain untuk menanyakan hal yang sama. Namun sama saja, tak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada musafir yang lapar ini. Kemudian Rasul pun pergi ke masjid dan menanyakan kepada para sahabatnya. Lalu berdirilah Abu Talhah. Dia berkata, "Saya bersedia menjamu tamu ini, wahai Rasul. Biarlah musafir ini makan malam bersama keluargaku." Kemudian ia pulang membawa tamu itu. Sampai di rumah, ia bilang ke istrinya, "Jamulah tamu Nabi ini." Mendengar itu, istri Abu Talhah sontak menjelaskan bahwa kondisi keluarga saat itu tak memiliki banyak makanan. Di sana hanya tersisa makanan sisa makan malam anak-anaknya. Kala itu Abu Talhah dan istrinya belum makan. Meskipun dengan kondisi demikian, Abu Talhah tetap bilang ke istrinya untuk menyiapkan makanan yang ada, kemudian penerangan rumahnya dimatikan. Makanan pun telah siap. Selepas menidurkan anak-anak mereka, istrinya berdiri seakan sibuk memperbaiki penerangan yang rusak. Dalam keadaan gelap, mereka menjamu musafir itu makan malam. Mereka menemani tamu itu, namun makanan yang terbatas membuat mereka hanya bisa berpura-pura ikut makan dan membiarkan tamu itu menghabiskan semuanya. Keesokan harinya, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Talhah, Rasul pun bersabda, "Wahai Sa'id, Allah sangatlah bangga dan ridho dengan apa yang telah kamu lakukan semalam." Lalu turunlah Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansar sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Wallahu a'lam.